Bapak Ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini Ibu akan lanjutkan pembahasan tentang Come to my birthday please, yang merupakan materi chapter 4 pada buku Bahasa Inggris When English Rings a Bell untuk siswa kelas 8 SMP. Nah, kali ini kita fokus ke halaman 54 sampai halaman 56. So, without any further ado, let's get started. Baik, murid Ibu, silakan buka buku halaman 54 sampai halaman 56 ya. Associating. Kita baca perintahnya. We will look closely into the previous conversations again. We will also read the speaker's sentences on the next page. This time, we will learn how the speakers tell or invite other people to do something. Kita akan melihat lebih dekat lagi percakapan sebelumnya. Nah, kita akan membaca kalimat-kalimat penutur juga pada halaman berikutnya. Saat ini kita akan belajar bagaimana seorang penutur atau penutur-penutur menyebutkan atau mengundang orang lain untuk melakukan sesuatu. So, murid Ibu, fokus kita adalah learn how the speaker tell or invite other people to do something. Oke, Ibu stabilo ya. Kita baca lagi. Here are what we will do. We will work in groups. First, we will read each statement carefully. Second, we will study the examples carefully. Third, we will find the sentences in each conversation that tell or invite other people to do something. Then, we will put each one of them into the table of analysis. Each one of us will handwrite it in our notebooks or type it on the computer. Finally, in groups, we will present, not read, the list to each other orally. Oke, Ibu terjemahkan. Berikut apa yang akan kita lakukan. Kita akan bekerja di dalam kelompok. Pertama, kita akan membaca masing-masing statement dengan hati-hati. Statement yang mana? Ini dia. Oke, di statement ya. Ini statement yang akan kita baca dengan hati-hati. Kedua, kita akan belajar contoh dengan hati-hati. Nah, nanti ada contoh yang akan kita pelajari. Apa contohnya? Nah, this one. Ini udah ada jawabannya ya. Oke, kita lanjut. Ketiga, kita akan menemukan kalimat-kalimat di masing-masing percakapan yang menyebutkan atau mengundang orang untuk melakukan sesuatu. Jadi, ini yang akan kita cari. Bagaimana cara orang mengundang atau menyebutkan sesuatu. Nah, kita lihatnya dari apa? Masing-masing percakapan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebagai contoh, ini dia percakapan-percakapan yang sudah dipelajari di video sebelumnya. Ibu sudah jelaskan juga. Oke, kita lanjut. Kemudian kita akan meletakkan masing-masingnya ke dalam sebuah tabel analisis. Masing-masing dari kita akan tulis tangan di dalam sebuah catatan dan menulisnya dengan komputer. Terakhir, di dalam kelompok kita akan mempresentasikan, tidak membaca daftar dari masing-masing secara oral atau secara lisan. Nah, mana sih yang tabel analisis yang dimaksud? Ini dia. Oke, sebagai contoh ini ya. Ini tabel analisis yang akan kita kerjakan. Baik, kita baca lagi ini perintahnya dulu. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. If we have any problems, we will ask our teacher for help. Kita akan mengeja kata-kata dan menggunakan tanda baca dengan tepat. Kita akan menyebutkan kalimat dengan lantang, jelas, dan dengan tepat. Jika ada masalah, kita kunjungi guru untuk minta bantuan. Oke, ready my student? Kita masuk ke daftar statementnya dulu ya.
Ibu baca statement-statementnya. Dayu says, Siti and Lina, let's play football together afternoon. Dayu mengatakan, Siti dan Lina, ayo bermain football atau sepak bola besok siang. Nah, penggunaan let's play ini adalah cara untuk mengundang atau menyebutkan apa yang harus dilakukan. Nah, ini yang diminta tadi sebagai contoh katanya, perhatikan, lihat, study the example carefully, kita belajar contoh dulu bagaimana cara tell and invite other people to do something. Nah, begitu murid ibu. Oke, kita lanjut lagi, udah paham ya? Contoh kedua, Siti says, you can wear a batik shirt or a formal shirt, but please don't wear a t-shirt. Siti mengatakan kamu bisa mengenakan baju batik atau baju formal, tapi tolong jangan pakai baju kaos. Nah, jadi don't wear t-shirt itu merupakan kalimat imperatif ya, larangan atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, tapi jangan dilakukan begitu sesuai dengan materi kita. Yang ketiga, Lina says, for example, please run, walk, or ride a bicycle. Don't use expensive tools. Lina mengatakan sebagai contoh for exercise, untuk olahraga, tolong lari, berjalan, dan mengendarai sepeda. Jangan gunakan alat-alat yang mahal. Nah, ini dia bilang don't use expensive tool. Yang keempat, Mr. Adnan says, please paint the walls or furnish the desk, but please don't spill the paint on the floor. Tuan Adnan mengatakan tolong cat dinding dan furnish, cat juga meja gitu ya. Tapi tolong jangan menumpahkan cat di atas lantai. Nah, ini yang salah satu contohnya, please don't spill the paint on the floor, dan juga please paint the wall. Oh my god, nih contoh-contohnya. Ini juga please run, ya sama ya. Kita lanjut. Mrs. Ina says, everybody please bring your sewing kits with your own money. We will learn to sew. Don't forget to bring some clothes too. Nah, Ibu Ina mengatakan masing-masing tolong bawa peralatan jahitmu dengan peralatan jahitmu sendiri. Pada hari Senin kita akan belajar menjahit. Jangan lupa untuk membawa pakaian juga. Nah, jadi ini don't forget, kemudian please bring. Nah, ini cara untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, baik dia mengundang atau mengatakan sesuatu. Yang keenam, Udin says, for your health, do not eat too much instant noodles. Eat more vegetables or fresh fruit. Udin mengatakan untuk kesehatanmu jangan makan terlalu banyak mie instan. Makanlah sayuran-sayuran atau buah-buahan yang fresh. Nah, begitu. Ini do not eat dan lainnya. Nah, ini adalah contoh statement untuk meminta seseorang melakukan sesuatu atau tell and invite someone to do something sesuai dengan pernyataan di atas ini. Nah, sekarang untuk mengisi list ini kita sudah disebutnya tadi bahwa dari perintah ya. Ini dia bahwa kita harus lagi membaca previous conversation. Nah, artinya kita kembali membaca percakapan sebelumnya seperti ini ya. Kemudian baru kita masukkan ke dalam tabel analisis. Nah, di sini. Oke, ready my student? Here we go. Ini dia. Edo. Dalam contoh, let's walk together to her house. Dari mana dapatnya? Dari sini. Let's walk together to her house. Nah, ini baris ini si Edo yang ngomong ya. Nih, ini namanya Edo, ini baris di atas ini namanya Benny. Oke, lanjut. Kemudian Benny bilang, don't forget to wear t-shirt. Nah, ini dia. Don't forget to wear t-shirt. Nah,
Ibu kasih warna biru ini. Lanjut, Edo. Nah, apa sih pernyataan Edo lagi? Kita temukan. Ini dia. Wait for me. Karena ini Edo ya. Wait for me near the bridge. Nah, ini murid ibu salinkan di sini. Wait for me. Oke, di sini murid ibu salinkan ya. Kemudian Benny. Masuk ke Benny. Kita cari Benny. Nah, ini pernyataan Benny. Be there on time. Pertama tuliskan di sini. Be there on time. Be-nya. Kemudian don't let me wait too long. Tuliskan don't let. Nah, ini untuk kata kerja di sini ya. Don't let me wait too long. Oops. Don't let me. Aduh, ibu lupa. Wait too long. Wait too long. Jadi gini caranya murid ibu, sebentar. Nah, jadi di bagian kotak ini murid ibu meletakkan kata kerja. Kalau di sini kotak ini murid ibu letakkan let's atau boleh dengan don't untuk menunjukkan kalimat imperatif dan meminta seseorang untuk melakukan, baik tidak melakukan maupun melakukan. Nah, di sampingnya baru di setelah kata kerja baru komplimennya kah atau keterangannya kah, begitu. Jadi sudah tahu ya kalau di sini be on time. Nah, murid ibu yang letakkan B-nya di sini ya. Oke, ibu kasih tunjuk. Jadi murid ibu tulisnya di sini B. Nah, on time di sini. On time. Begitu. Nah, kalau be there berarti di sini B. Oke, di sininya there. Nah, begitu murid ibu. Tulis selengkapnya. Kan ibu udah tandai. Oke. Good. Ops, ada yang salah nih ibu ya. Aduh, harusnya be there on time. Nah, yang Edo tadi yang mana murid ibu? Wait for me near to the bridge. Di sini berarti kita tulis wait for me near to the beach. Oke. Dan Benny ini tidak hanya be there on time, tapi ada dua ya. Don't let me. Tuliskan di sini don't let me. Oke. Kemudian ada lagi tuh tambahannya untuk Edo masih. Don't forget to have your breakfast before you go. Nah, ini disalinkan ke sini. Cari namanya si Edo. Berarti buatkan lagi nama Edo dan sampai segitu. Nah, sebagai contoh ini dia. Nih, itu murid ibu. Oke. Oke, kita masuk ke list kedua. Dayu, Edo, Benny. Nah, kita cari percakapannya. Oke, mana percakapannya? Ini dia. Oke, yang pertama Dayu. Titik-titik. Nah, ini udah open. Ibu close dulu yang ini ya. Open it now Lina. Itu udah ada di sini. Open it now Lina. Nah, kalau si Dayu berarti kita cari yang nama Dayu. Ini Dayu. Nah, Dayu bilang open it please. Maka murid ibu salinkan di sini open it please. Open it please ya. Kemudian Edo, kita cari yang Edo. Edo. Nah, ini Edo ya. So, Edo bilang apa? Remember. Nah, yang ibu pertama nih, remember. Murid ibu salinkan di sini. Di bagian kata kerja saja, remember. Tulis di sini ya. Kemudian dia bilang never put hot water in it, okay. Nah, jadi Edo ada dua. Tambahkan baris lagi satu lagi di sini. Tuliskan never tulisnya di sini. Setelah itu baru put. Nah, letakkan kata kerja di sini. Never put a hot water in it. Nah, salinkan di sininya. Posisinya hati-hati jangan sampai salah ya. Oke, Benny, Siti, Dayu. Nah, ini berasal dari mana? Dini dia. Oke, nampak ya? Clear ya? Jadi intinya itu posisi kata kerja jangan salah. Oke. Halaman berikutnya halaman 56. Nah, ini halaman 56 Edo. Kita cari percakapan yang mana itu? Oke, ini dia percakapannya untuk yang bagian Edo sampai Siti. Oke. Kita cari yang pertama Edo ngomong apa? Nah, ini Edo yang ngomong ya. Edo kepada Udin, let's go out. Kemudian dia juga bilang,
don't be lazy. Kemudian get up and have some exercise outside. Nah, jadi ada 3 yang disampaikan oleh Edo. Murid ibu salinkan itu ke bagian Edo ini. Sebagai contoh ini dia. Oke. Kemudian berikutnya yang Udin, cari Udin. Nah, Udin bilang wait, hanya wait saja. Jawabannya seperti ini, wait. Oke, nampak ya. Kemudian cari Udin lagi, Benny live for that a while. Nah, mana dia? Oke, ini dia. Benny leave that for a while and let's go out for some exercises harusnya ya. Oke, jawabannya seperti ini. Oke. Kemudian yang Benny lagi. Benny bilang apa? Oke, Benny bilang wait. Let me put in the bag first. Mana dia itu? Wait, let me put in the bag first. Oke, itu untuk si Benny lagi. Kemudian Siti yang ngomong. Kita cari yang Siti lagi. Ini Siti. Siti bilang seperti apa? Stop working, let's go out for some fresh air. Nah, ini dia. Stop working and let's go for some. Nah, berasal dari sini ya. Jadi ada 2. Jadi jangan lupa salinkan di bagian Siti. Kemudian Lina, dia bilang Lina ya, just wait a minute please. Nah, Lina bilang ini, just wait for a minute please. Oke, lanjutnya ini siapa namanya ini ya? Kita cari lagi, Dayu. Dayu bilang apa? Let's join the boys in the yard. Salinkan di sini. Kemudian Siti lagi yang bilang, please wait for Lina. Nah, please wait for Lina. Oke, ketemu ya semua jawabannya? Oke. Ini yang terakhir, Benny, Siti, Lina, Mr. Adnan. Kita cari percakapan yang mana itu? Oke, yang terakhir ini ternyata berasal dari percakapan ini. Tapi kalau ibu lihat, dia minta pertama Benny. Nah, dari sini tidak ada Benny yang diceritakan. Oke, kalau begitu ibu bacakan saja ya. Apa sih dia yang harus kamu tulis? Ini dia. Benny bilang please give her a doll. Tidak ada ya di percakapan. Kemudian don't give her a robot, okay? Ya, itu yang kamu salinkan di sini karena di dalam statement ini juga gak ada. Jadi mungkin barangkali maksudnya guru aja yang baca, kamu yang salin. Oke, udah ya. Sekarang yang kedua Siti. Siti ada ya di dalam bacaan ini dia. Please don't wear a t-shirt. Nah, salinkan di sini. Lina ini udah juga. Jadi kalau meletakkan please letakkan di baris atau di kolom ini. Please-nya di sini. Lina sudah ada jawabannya. Ini dia. Please run a walk. Kemudian Mr. Adnan. Nah, Mr. Adnan bilang please paint the walls. Tuliskan dulu please paint the wall. Jangan di sini letak kotaknya. Kemudian Mr. Adnan ini ada 2, furnish the desk. Nah, tuliskan lagi furnish the desk. Kemudian ketiga, please don't spill the pen on the floor. Tuliskan di sini please-nya dulu, please don't spill the pan ya. The pen on the floor. Nah, gitu. Posisinya kan salah. Kemudian Mrs. Ina yang mana? Nah, ini Mrs. Ina. Mrs. Ina bilang apa? Please bring your sewing kit. Oke, sampai Monday. Dan kemudian juga dia bilang don't forget to bring some clothes too. Nah, ini dia yang dibilang oleh Mrs. Ina. Kemudian Udin. Nah, kita cari Udin. Mana Udin? Nah, ini Udin. Udin bilang apa? Do not eat too much mie instan. Kemudian dia bilang eat more vegetables or fresh fruit. Nah, murid ibu tuliskan di sini. Oke. Jadi baris ini untuk please. Kalau di sini untuk bilang ada don't kah seperti atau let kah. Nih lihat contoh ya. Nah, di baris ketiga itu kata kerja dan ini baru keterangan.
Dan ini ada objek kah atau pernyataan oke. Begitu murid Ibu. Nah, bisa ya menyalinkannya. Nah, sebagai contoh ini dia. Oke, Ibu lihat kan sampai Udin terakhir do not. Jadi do not itu letaknya di kotak ketiga, 1, 2, 3. Nah, begitu. Nampak ya? Oke, murid Ibu. So, semoga kamu paham dengan penjelasan Ibu sampai halaman 56 ini. Dan untuk murid-murid semua, kalau suka dengan video ini silahkan di share dan di like, tapi mohon jangan di re-upload kembali karena itu sama saja sudah mengambil hak orang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa for the next video. Bye bye.